Pada waktu itu, aku kedapatan jadwal masak di malam Sabtu bersama Tio, kawan seangkatan, dan kakak kelas kami, Teh Dian. Kami mencari santri laki-laki untuk meminta bantuan agar mau membawakan kayu bakar. Pertama-tama hal yang kami lakukan saat memasak yaitu mengambil beras di gudang dan meminta bantuan laki-laki untuk mencarikan kayu bakar. Aku dan Tio pergi ke depan aula, sedangkan Teh Dian dan satu teman lagi mencari beras di gudang. Kami menunggu cukup lama untuk mendapatkan kayu bakar tersebut. Setelah kayu bakar sampai, aku bertugas menyalakan api karena pada masa itu kami memasak masih menggunakan kayu bakar. Tio dan Teh Dian bertugas mencuci beras. Setelah kayu bakar datang, dibawakan oleh santri laki-laki, kami memulai proses memasak. Saat aku menyalakan api, sepertinya kayunya basah, sehingga aku tidak bisa menyalakannya. Kemudian aku berpikir untuk mencari air saja di ember sebagai persiapan bila saat api sudah menyala, aku tinggal memasukkan airnya. Saat aku tinggalkan, waktu menunjukkan sudah hampir maghrib. Bahkan beberapa menit lagi mungkin santri lain akan pulang dari aula. Kami menunggu waktu cukup lama untuk mendapatkan kayu bakar, sehingga kami telat memasak. Hingga waktu yang ditentukan, ternyata nasi masih belum juga dimasak. Karena kayunya basah, korek api pun sudah habis. Kemudian aku pergi mencari korek api ke dalam kamar. Tio dan Teh Dian yang sedang mencuci beras, akhirnya mereka selesai. Akan tetapi Teh Dian masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu, dan Tio sendirian di dapur itu. Tio melihat ada sosok seperti aku sedang memainkan api di tungku. Lalu Tio menyapanya. Dia berkata, "Beng, jangan dimainin. Apinya nanti mati," kata Tio. Tapi Tio tidak dapat jawaban apapun. Dari kejauhan, Tio tidak melihat wajahnya. Dia hanya melihat kerudung dan baju yang sama, sedang memainkan api. Kemudian Tio menegurnya lagi. "Beng, di si Abeng." Abeng adalah panggilan namaku. Bukannya menjawab, sosok itu malah pergi ke belakang dapur, ke arah tempat sampah. Tio penasaran dan mengikutinya. Dia pikir aku mencari kertas atau semacamnya untuk menyalakan api. Pada saat dia di belakang, dia tidak melihat siapapun, tetapi dia hanya berdiri saja di tempat sampah. Kemudian Teh Dian datang. "Tio, lagi ngapain?" sapa Teh Dian. "Kamu lagi ngobrol sama siapa?" kata Teh Dian. Teh Dian heran melihat Tio. "Tadi si Abeng ke belakang, Teh," kata Tio sambil keheranan. "Si Abeng," kata Teh Dian. Teh Dian heran karena dia memang tidak melihat siapapun di sana. Saat aku muncul dari dalam kamar, "Tuh si Abeng," kata Teh Dian. Tio bertanya, "Kamu ngapain ke belakang tempat sampah?" Aku heran kenapa Tio bisa bertanya seperti itu. Padahal sejak tadi, sebelum aku menyalakan api, aku memang berada di kamar mencari korek api tersebut. Aku pikir dia bercanda pada saat itu, karena jelas-jelas aku mencari korek api ke dalam kamar, bukan ke tempat sampah. Dia mulai panik dan takut melihatku. "Terus yang tadi ke tempat sampah sambil mainin api siapa?" tanya Tio. Dia masih tidak percaya bahwa itu bukan aku. Makin tidak masuk akal saja ucapan Tio ini. Kenapa aku harus mainin bara? Sedangkan apinya memang mati sejak tadi. Apa yang
Keheranan sekaligus takut tidak berani mendekati tungku api. Karena cerita Tio tadi, kami bertiga jadi takut menunggu nasi matang di dapur. Selain nasi yang kami masak lembek juga basah, kami bertiga jadi takut ditinggal sendirian saat memasak.